Raja menjadi korban dari insiden ledakan ketika melakukan ritual di sebuah panggung rangkaian dari acara jamuan yang diadakan di kerajaan. Seluruh anggota kerajaan, baik Ratu, Permaisuri Yunbin, Ibu Suri Agung, dan Tuan Kim Juegun terkejut akan insiden tersebut. Ibu Suri Agung langsung menggertak pada Tuan Kim atas apa yang terjadi. Akan tetapi, sepertinya insiden yang menimpa Raja bukanlah rencana yang disusun oleh Tuan Kim. Kepala Departemen Kehakiman mengupayakan segala cara untuk mengungkap kebenaran di balik insiden yang terjadi karena menyangkut upaya pembunuhan Raja. Di samping itu, Permaisuri Yunbin dan Ibu Suri terus berdoa kepada leluhur untuk keselamatan Raja. Ibu Suri kemudian bertemu dengan ketua klannya untuk membicarakan hal yang menimpa Raja dan berasumsi bahwa klan Kim yang menjadi dalang di balik insiden ini. Di situasi yang genting tersebut, Direktur Iljum atau Kepala Departemen Kehakiman bertemu dengan Ratu. Direktur Iljum memeluk Ratu dari belakang dan melarang Ratu untuk menemui Raja, sambil membeberkan kebenaran bahwa Raja mencoba untuk membunuh Ratu dengan tangannya sendiri. Ratu yang menyadari situasi dan perasaan Direktur Iljum dengan soyung yang asli, memilih menghindar dari pembicaraan dan meminta untuk istirahat. Di lain sisi, di ruangan Raja, situasi sangat genting untuk menyelamatkan nyawa Raja. Raja terlihat mengalami luka bakar parah dengan wajah penuh perban, dan untuk sementara, Raja diduga akan mengalami gangguan pendengaran. Sementara itu, Direktur Iljum sedang menghukum 7 prajurit kerajaan yang memiliki identitas palsu. Ketujuh prajurit ini dicurigai sebagai penyebab dari insiden yang dialami Raja dan terancam akan dihukum mati meskipun ketujuh orang ini tidak mengakui hal tersebut dan malah menyebut Tuan Kim Juegun sebagai dalang di balik ini semua. Direktur Iljum menyadari bahwa ayahnya yaitu Kim Juegun akan dicurigai sebagai pelaku. Karenanya, dia bersikeras untuk menemukan pelaku sebenarnya. Begitu pula ayahnya mendukung hal tersebut. Ketika Kim Juegun meninggalkan ruangan Direktur Iljum, dia bertemu dengan ayah Ratu dan menerima informasi bahwa buku besar klan Kim telah hilang, di mana Raja dicurigai sebagai pencurinya ketika menginap di rumah ayah Ratu. Pada malam di hari yang sama, Raja mulai sadar dan mendapati pangeran di sampingnya. Di kamarnya, Ratu sedang termenung dan merangkai kejadian yang sedang terjadi. Ratu mulai curiga, akankah klan Kim merupakan dalang dari insiden tersebut? Pelayan Ratu datang dan memberikan informasi bahwa Raja telah sadar. Ratu pun bergegas menuju ruangan Raja. Ketika Ratu sampai, Raja tengah tertidur. Ratu merasa amat kasihan akan kondisi Raja. Tak lama kemudian, Permaisuri Bin datang dan dengan tatapan sinisnya, dia berkata seakan menyalahkan Ratu dan klan Kim akan kondisi yang menimpa Raja. Dengan secara halus pula, Permaisuri Bin mengusir Ratu dari tempat tersebut. Permaisuri Bin menemukan buku di atas meja ruangan Raja yang ditulis oleh Raja sendiri, di mana buku itu berjudul Kamus Bahasa Ratu. Permaisuri Bin merasa marah dan cemburu hingga menjatuhkan buku itu ketika membacanya saat pangeran datang. Lalu, Permaisuri Bin keluar dari ruangan Raja. Di ruangan Ratu, Tuan Kim Juegun menemui Ratu. Ia mulai menanyakan apakah ada hal yang mencurigakan dilakukan Raja ketika menginap di rumah Ratu. Ratu awalnya tidak ingin memberitahu akan apa yang terjadi di malam Raja menginap. Tapi, Tuan Kim membuatnya terpaksa berbicara jujur bahwa Ratu sempat menolong Raja yang terjebak di sumur pada malam Raja menginap di rumahnya. Tuan Kim terlihat sedikit kecewa dengan tindakan Ratu yang menyembunyikan kebenaran.
Ia pun meminta ratu untuk mengawasi ayahnya sendiri, dengan ratu meminta keamanannya di istana sebagai jaminan. Ratu datang ke danau dan mulai menyadari apa yang harus dia lakukan agar tetap aman dan bisa hidup di dunia kerajaan pada masa itu. Ratu memutuskan terjun ke danau dan berharap Kim Soyoung yang asli memperlihatkan apa yang terjadi di malam sebelum jiwa mereka bertukar. Di dalam danau, Ratu melihat Kim Soyoung, dan lambat laun ingatan di malam itu terbayang oleh Ratu. Di malam itu, terlihat tidak ada satupun yang sesuai dengan ekspektasi Soyoung, dengan kehidupannya yang sebenarnya. Ia harapkan di mana ia berpikir menjadi ratu adalah kehidupan impian dan memiliki kekuasaan. Akan tetapi, dia hanyalah ratu yang ditujukan untuk mengawasi gerak-gerik raja oleh Tuan Kim Jae-gun. Dia mengalami penolakan atas cintanya kepada raja dan mengetahui fakta bahwa raja membencinya. Dan ia menerima tekanan dari Ibu Suri Agung yang bahkan tidak peduli jika ia mati. Dan yang terpenting, segala hal berjalan sesuai rencana Ibu Suri Agung. Selain itu, di malam itu juga Soyoung mengetahui bahwa Direktur Eugyeom mencintainya. Setelah seluruh ingatan ini terputar di kepala Ratu, Ratu tersadar dan mulai berenang ke atas untuk naik ke daratan. Ratu mulai menyadari bagaimana kehidupan Soyoung sebenarnya dan kebenaran bahwa semua orang yang ada di istana mendorong Soyoung untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan terjun ke danau. Ayah Ratu mencari Ratu kemana-mana dan menemukan Ratu di tepi danau. Ayah Ratu sangat khawatir sekaligus kecewa mengapa Ratu selalu melakukan hal memalukan, yaitu terjun ke danau. Ratu menjawab semua kekhawatiran ayahnya dengan perkataan sinis, dengan mengungkap kebenaran yang sebenarnya selama ini ia bungkam, bahwa semua impian, kekuasaan, dan keindahan yang selama ini ayahnya tanamkan pada Soyoung apabila menjadi ratu sejak kecil hanyalah upaya untuk ayahnya mencapai kenikmatan dan kekuasaan yang sebenarnya. Semua yang ayahnya katakan dahulu hanyalah omong kosong agar Soyoung memiliki ambisi untuk menjadi ratu, dan karenanya penjahat sebenarnya yang mendorong Soyoung terjun ke danau adalah ayahnya sendiri. Ayah Ratu tertegun dan menangis dalam diam mendengar perkataan Ratu. Ratu meninggalkan ayahnya dan tak berapa lama mulai merasa bersalah atas ucapannya yang keterlaluan dan tidak seharusnya menyalahkan sang ayah. Di malam itu, Ratu yang masih basah kuyup menemui Direktur Eugyeom dan mengatakan bahwa ingatannya sudah kembali sekaligus meminta Direktur untuk tidak berbuat apa-apa jika memang ingin membantunya. Ratu datang ke ruangan raja dan melihat buku kamus bahasa Ratu yang dibuat oleh raja. Ratu mulai berkata jujur pada raja yang saat itu diyakini dalam kondisi pendengaran bermasalah. Ratu mengatakan bahwa dirinya akan berkhianat demi bisa bertahan hidup dan meminta raja untuk tidak mati agar Ratu bisa menusuknya dari belakang. Direktur Eugyeom menemui Ibu Suri Agung untuk menyampaikan perkembangan informasi ledakan. Direktur menyampaikan bahwa terdapat bubuk mesiu di lokasi ledakan. Bubuk mesiu yang digunakan merupakan bubuk domestik yang berasal dari rumah bubuk mesiu milik gudang senjata di bawah pengawasan Menteri Perang, di mana Menteri Perang merupakan tangan kanan dari Tuan Kim Jae-gun. Tuan Kim merupakan orang yang memberikan tahta kepada raja, akan tetapi di hari jamuan raja menunjukkan kemampuan aslinya, sehingga Tuan Kim mungkin saja ingin melenyapkan raja begitu saja. Begitulah asumsi sementara dari penyelidikan. Pada adegan ini juga terungkap bahwa Direktur Eugyeom memiliki ambisi untuk menjadi raja. Keesokan paginya, Ibu Sri menyelinap ke ruangan Ratu dengan alasan meminta dibuatkan sarapan. Padahal yang sebenarnya, Ibu Suri telah menyelipkan buku besar klan Kim di ruangan Ratu. Ratu tengah memasak di dapur kerajaan dengan suasana hati yang sebenarnya tidak baik. Ratu memasak untuk Ibu Suri Agung dan juga Ibu Suri. Adapun masakan Ratu kali ini diberi nama brunch. Ketika Ratu meninggalkan ruangan, Ibu Suri mulai menanam kecurigaan di hati Ibu Suri Agung.
dengan mengatakan bahwa Ibu Sri Agung tidak dapat mengganti posisi ratu karena bakat memasak yang dimilikinya, padahal tidak tahu apa yang dilakukan di belakangnya oleh ratu. Ibu Suri juga menambahkan bahwa sebenarnya ratu dan raja saling bertukar surat secara rahasia di malam hari. Ibu Sri Agung juga mulai mencurigai bahwa ratu adalah penyelamat jamuan raja sebelumnya. Pada episode ini, juga Tuan Muda Kim menyatakan perasaannya pada pelayan ratu, akan tetapi ditolak. Cerita dilanjutkan di aula istana, di mana seperti biasa para pejabat berkumpul dan juga Ibu Suri Agung. Akan tetapi, raja tidak hadir karena dikabarkan masih pingsan. Suasana aula sangat ricuh dengan bahasan siapa dalang di balik ledakan yang menimpa raja. Tiba-tiba, raja hadir di aula dengan kondisi yang terlihat sehat. Semua orang terkejut dan nampaknya pendengaran raja tidak bermasalah. Tepat saat itu juga eksekusi mati yang diberikan pada 7 tawanan juga dibatalkan. Sedangkan raja membuka kedok pengkhianatan sebenarnya yang dilakukan oleh Kim Jae-gyun dan Menteri Perang Kerajaan. Kebenaran terungkap bahwa insiden yang menimpa raja adalah rencana raja sendiri, dan 7 tawanan beridentitas palsu adalah pengalih perhatian yang dilakukan raja. Ternyata, raja melakukan penyelidikan terhadap pengkhianat kerajaan yang bertujuan membunuh raja. Raja telah menemukan bahwa bubuk mesiu diperjualkan kepada siapa saja, bahkan kepada bandit dan pihak negara lain. Raja juga menemukan bahwa bubuk mesiu yang hanya ada di pabrik bubuk telah dikantongi dengan jumlah-jumlah tertentu. Penggelapan itu terjadi ketika Kim Jae-gyun berperan sebagai komandan pelatihan, sehingga jelas bahwa tersangkanya adalah Kim Jae-gyun dan Menteri Perang yang memiliki kuasa akan pabrik bubuk, karena hanya mereka yang memiliki kuasa akan hal itu. Raja membeberkan kebenaran dengan nada suara tinggi, menunjukkan kuasa yang ia miliki. Terlihat sangat jelas bahwa raja ingin membuktikan bahwa dia bukanlah raja boneka. Raja pun memberi hukuman kepada Tuan Kim dan Menteri Perang, dengan hukuman dikeluarkan dari jabatannya dan diasingkan. Raja juga secara tegas meminta Ibu Suri Agung untuk berhenti ikut campur dalam urusan politik. Setelah pertemuan berakhir, Tuan Kim bertemu dengan Ibu Suri Agung. Tuan Kim mengatakan bahwa Ibu Suri Agung telah salah memilih ratu, dengan bukti bahwa ratu malah memilih selir yang menguntungkan raja dan membantu perjamuan raja. Di ruangan ratu terlihat frustasi akan kondisi raja yang tidak sadar, hingga kemudian pelayannya datang mengatakan bahwa raja sudah sadar dan hadir ke aula istana. Ratu sangat lega dan senang hingga ingin menemuinya, akan tetapi ia merasa terlalu canggung, hingga akhirnya malah menghabiskan waktu dengan minum bir sampai mabuk di dapur istana. Di saat ratu minum bir, Ibu Sri Agung masuk ke ruangan ratu dan melakukan penggeledahan. Ibu Sri Agung menemukan surat serta buku besar klan Kim di ruangan ratu dan mengambil kesimpulan bahwa ratu dan raja bekerja sama. Sementara itu, raja terlihat melihat tulisan surat dari ratu dan membandingkannya dengan tulisan nama menu makanan ketika jamuan kerajaan. Terlihatlah bahwa tulisan itu serupa. Di ruangannya, ratu tersadar dari tidurnya dan mendapati pelayannya sedang memperhatikannya seperti biasa. Ratu mengatakan isi hatinya pada pelayannya dengan tulus bahwa ia hanya memikirkan pelayannya itu apabila ingin meninggalkan tempatnya saat ini. Ratu berpikir bahwa apabila dia pergi dari sana, maka tidak akan bisa bertemu lagi dengan pelayannya itu. Keduanya hanyut dalam suasana dan tidur bersama. Malam pun berganti pagi. Ratu berganti posisi tidur dan berpikir bahwa yang di sebelahnya adalah pelayannya. Akan tetapi, ketika ia tersadar, ternyata yang di sampingnya adalah raja. Yap, begitulah akhir dari episode 13 seperti biasa. Ending dari setiap episodenya sangat nanggung dan sangat kocak. Jadi, nantikan episode 14 besok ya. Have a nice day all.